sebagai anggota Polri, ah, saya punya dua anak dan dua-duanya masih kuliah. Yang kakak sudah menikah, saya punya satu cucu. Yang tua kuliah di Jogja, yang kedua kuliah di Jakarta. Dan apa namanya, s- mungkin itu eh, perkenalan singkat Bu Diane dan hamba-hamba Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan di Zoom ini. Baik, saya akan share karena diberi waktu 25 menit ya Bu. Iya, Pak. Maksimal 30. Ya, Makasih. udah perkenalan udah 3 menit ya Bu Diane. Baik, apakah kelihatan share screen saya? Iya, kelihatan, Pak. Ya, ya. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, tema ini atau judul ini ya sudah sering kita dengar di dalam berbagai seminar ataupun khotbah-khotbah. Nah, di pagi hari ini saya ingin menyampaikan ya firman Tuhan yang simple, yang sederhana tentang kepemimpinan yang melayani, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentu dalam satu komunitas pelayanan atau satu komunitas doa seperti ini, ya servant leadership ini sangat penting. Kenapa ini adalah style atau gaya kita di dalam pelayanan. Karena tolak ukurnya adalah Yesus itu sendiri. Beda dengan kepemimpinan dunia. Ya, Yesus memberikan contoh. Saya akan bacakan bagi kita semua Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 27. Percakapan waktu perjamuan malam. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 27. Nah, kenapa saya katakan bahwa prinsip kepemimpinan yang melayani ini penting dimulai dari komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas doa atau pelayanan secara umum. Nah, ini apa namanya eh, prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, latar belakang pembacaan kita pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, ia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Nah, ironisnya di tengah momen penuh makna ini timbul perdebatan di antara para murid. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Konteks Yahudi pada zaman itu sangat dipengaruhi oleh konsep kekuasaan politik Romawi, di mana yang berkuasa adalah yang memerintah, menindas dan menguasai. Namun Yesus memberi standar baru tentang kepemimpinan, bukan berbasis dominasi, melainkan pelayanan. Nah, apa sih yang mendasari pemikiran murid-murid yang merasa eksklusif kan? Mereka mau menjadi yang terbesar. Kadang kita dalam satu komunitas juga demikian. Ketika kita dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan apa namanya jabatan di dalam pelayanan, kecenderungan ada orang-orang yang eksklusif ya, merasa memiliki hal yang khusus atau memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan di situ, merasa lebih daripada yang lain. Nah, pemikiran daripada murid-murid ya, pemikiran mereka dipengaruhi abad pertama di mana
Mesias mereka percaya akan membebaskan dari penjajahan Romawi, ya. Mesias dipahami sebagai raja yang baru, Raja Daud yang baru yang akan mendirikan kerajaan politik Israel. Karena itu ketika Yesus dianggap sebagai Mesias, murid-murid berpikir akan mendapat posisi kehormatan dan dalam kerajaan politik. Nah, ketika dekat dengan kekuasaan atau jabatan, maka mereka berpikir bahwa ini sesuatu yang momen yang paling tepat, ya. Kemudian budaya saat itu, yaitu honor shame culture, Yahudi, masyarakat Yahudi kuno sangat mementingkan status sosial dan kehormatan di depan orang lain. Nah, duduk di sebelah kanan atau kiri seorang raja, itu posisi di meja perjamuan menunjukkan status dan martabat seseorang. Ya. Kita bisa melihat di dalam berbagai kegiatan-kegiatan kita. Kadang, ya dalam acara-acara pasti pejabat didudukan di depan, atau pembesar-pembesar diberikan tempat secara khusus. Kemudian, eh, bangsa Yahudi di bawah penjajahan Romawi melihat model kepemimpinan yang otoriter. Nah, kaisar dan pejabatnya berkuasa penuh dan rakyat itu tunduk. Nah, pengaruh pola kepemimpinan bangsa-bangsa ini juga disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan tadi bahwa raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka. Ini pola kepemimpinan dunia. Ya. Kemudian murid-murid menyalin pola pikir itu, semakin dekat dengan pemimpin, semakin besar kuasa yang akan dimiliki. Yang keempat, bahwa pemahaman terbatas tentang kerajaan Allah. Murid-murid memang mendengar Yesus berkhotbah tentang kerajaan Allah, tetapi mereka menafsirkannya secara nasionalistik dan materialistik, bukan secara rohani. Mereka belum mengerti bahwa kerajaan Allah bersifat rohani, ditandai dengan kasih, pengampunan, dan pelayanan. Karena itu mereka bertengkar, masih berpikir dalam kerangka duniawi bahwa siapa yang nomor satu ketika kerajaan Allah itu dinyatakan. Dan ada tradisi Yahudi tentang 12 suku Israel bahwa murid-murid juga mengaitkan diri mereka dengan 12 suku Israel. Dalam pemikiran Yahudi, ketika Mesias datang, suku-suku Israel akan dipulihkan dan para pemimpin akan duduk memerintah. Jadi mereka bertengkar siapa di antara 12 yang akan mendapat kedudukan penting. Nah, inilah yang menjadi latar belakang eh, Yesus mengajar tentang kepemimpinan yang melayani atau servant leadership. Nah, apa sih kepemimpinan yang melayani itu dari bacaan kita dalam Lukas 22 ayat 24 sampai 27? Ya, yang pertama bicara tentang kerendahan hati. Ya, rendah hati sebagai dasar kepemimpinan. Murid-murid Yesus terjebak dalam pola pikir duniawi ingin menjadi yang terbesar. Yesus menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dunia berakar pada keangkuhan dan dominasi. Nah, dalam kerajaan Allah, kerendahan hati adalah pondasi kepemimpinan. Kristus sendiri merendahkan dirinya. Ya, dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan 8, ya, saya baca, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, eh, kepemimpinan yang melayani dalam satu komunitas seperti kita di pagi hari ini, atau komunitas pelayanan, ya, yang pertama bahwa kerendahan hati itu menjadi dasar kepemimpinan. Yesus memberikan pola atau teladan itu, bahwa dalam kerajaan Allah, kerendahan hati itu pondasi kepemimpinannya. Yesus sendiri melakukan itu. Kepemimpinan sejati bukan soal kedudukan, melainkan hati yang tunduk kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, di ayat 26, Yesus membalikkan paradigma. Pemimpin sejati adalah pelayan.
bukan yang duduk di kursi kehormatan, tetapi yang rela melakukan pekerjaan sederhana demi orang lain. Nah, Yesus memberikan contoh ketika Yesus membasuh uh, kaki murid-murid di dalam Yohanes pasal 13. Nah, Yesus membalikan paradigma itu. Melayani adalah identitas umat Allah karena Allah sendiri melayani manusia melalui Kristus. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hak istimewa, ya, melainkan panggilan untuk mengabdi. Kadang kita sebagai ya pemimpin, ya saya melihat itu di dunia sekuler karena saya juga masih selain gembala, saya aktif di kepolisian, ya. Yang saya sering lihat bahwa ya kepemimpinan kadang sering minta dilayani, ya. Kepemimpinan ya identik identik dengan otoritas, ya. Kepemimpinan identik ya senantiasa mau di mau dilayani. Tetapi bagi kita bagian daripada servant leadership yang kedua adalah melayani. Ini penting. Kita memberi waktu untuk duduk diam seperti ini, pagi-pagi kita memberi waktu untuk doa dan ada share firman Tuhan seperti ini. Ini bagian daripada pelayanan karena apa yang kita kejar di tempat ini. Saya kira kita harus sepakat, kita yang ada di ruang Zoom ini semua punya kegiatan, semua punya agenda, semua punya pekerjaan. Tetapi kenapa kita mau duduk diam seperti ini, kita mau uh, ada kerendahan hati, mau melayani satu dengan yang lain walaupun terpisah jarak, ya kita berbeda-beda tempat dan berbeda-beda lokasi yang sangat jauh, tetapi kita mau melayani satu dengan yang lain, ya. Kepemimpinan bicara tentang melayani, karena tanpa melayani, ya, itu bukanlah suatu pelayanan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, ayat 27, ini bicara tentang memprioritaskan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Yesus hadir sebagai Tuhan, tetapi mengambil posisi pelayan. Ia mendahulukan kebutuhan manusia, berdosa bahkan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Kepemimpinan Kristen bersifat relasional, ya, berpusat pada kasih yang mendahulukan orang lain. Ini meneladani kasih agape Allah yang mendahulukan keselamatan manusia di atas haknya sebagai raja. Ya, ini penting yang ketiga bahwa kadang ketika kita ada dalam suatu posisi kepemimpinan atau dalam suatu jabatan dan kekuasaan, ya, kita minta diutamakan atau kita minta selalu didahulukan. Tetapi Yesus mengajar bahwa kepemimpinan itu berarti apa? Mendahulukan kebutuhan orang lain. Ini prinsip iman Kristen. Jadi dalam satu komunal atau dalam satu komunitas pelayanan, ya kita harus saling mendahulukan kepentingan orang lain. Kita mengasihi orang lain, melayani satu dengan yang lain. Kita memberi respek kepada orang lain, menghormati terlebih dahulu. Nah, ini penting karena hari-hari ini ya orang kita bisa melihat bahwa eh, kasih semakin dingin, orang semakin egois, orang semakin tidak peduli dengan yang lain. Tetapi Yesus mengajar kita di pagi hari bahwa ini penting kita mendahulukan orang lain. Jadi kebenaran firman Allah di pagi hari ini dalam suatu komunitas kecil, Yesus bersama dengan murid-muridnya, di saat ketiga murid-murid berdebat, mereka eh, mau melihat siapa yang paling besar atau mau memposisikan diri yang paling besar di antara mereka, ya Yesus memberikan suatu role model teladan bagi mereka, suatu patokan bahwa kepemimpinan itu ya adalah kepemimpinan yang melayani. Itu 3 poin bicara tentang kerendahan hati, yang kedua melayani, yang ketiga memprioritaskan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Yang ketiga ini memang agak berat, ya, karena kita mengutamakan kepentingan orang daripada kepentingan kita. Kadang kita lebih sayang diri kita daripada mengasihi orang lain. Kadang kita lebih peduli, care terhadap diri kita,
apalagi orang lain, ya, terlebih kepada orang lain. Jadi mengasihi sesama, mengasihi eh, orang lain itu sesuatu yang bernilai, yang punya value di hadapan Tuhan. Dan kesimpulan renungan di pagi hari ini bahwa servant leadership bukan sekedar konsep kepemimpinan rohani, tetapi gaya hidup Kristen yang meneladani Yesus. Ya, tokoh-tokoh Injil menunjukkan bahwa kerendahan hati, kesediaan melayani, dan mendahulukan orang lain adalah ciri khas pemimpin sejati dalam kerajaan Allah. Pagi hari ini, ya, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua, dan saya kembalikan kepada uh, Ibu Dian, ya, Bu. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berdoa, Pak. Berdoa dulu. Baik, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua. Amin. Firman Allah sanggup membedakan pikiran dan perasaan hati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pola kepemimpinan melayani yang diajarkan Tuhan Yesus ini terukir indah di dalam hati kami. Roh Kudus memateraikannya sehingga kami Amin. menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Diberkati kami semua, keluarga, Amin. pelayanan, semuanya usaha pekerjaan kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus. Amin. 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 Makasih untuk hambanya yang sudah melayani kita, Bapak Julius Terima kasih, Tingginehe. Bu. Ya, Berkati. kelihatan sederhana tapi dalam dan memiliki nilai yang tinggi karena itu konsep pengajaran kepemimpinan yang dari Yesus sendiri, dan dia bukan hanya berbicara tapi dia juga memberikan teladan, menjadi model dalam kepemimpinan. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, kerendahan hati ya, prinsipnya kepemimpinan rendah hati, Filipi 26 sampai 8, melayani ya. Dan yang ketiga, memprioritaskan orang lain. Ah, ini dia yang ketiga nih berat ya Pak, sesuai dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 katakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, berat. Bukan wajib kita mati untuk saudara, itu maksudnya saudaraku. Itu artinya kita memprioritaskan orang lain dari diri kita sendiri. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa pagi ini dengan waktu yang begitu singkat, Bapak Tingginehe sudah melayani dan sharing firman yang luar biasa ya. Konsep di dalam kepemimpinan. Mari saudaraku, kita bisa mengekspresikan